Kemudian mana Alkitab yang dipercaya? Seringkali ini juga menjadi bahan dari orang-orang yang mencari kelemahan iman Kristen. Padahal itu bukan kelemahan, itu kelebihan. Kenapa dianggap kelemahan? Karena Kristen mewarisi sejarah yang sangat panjang. Mau disamakan dengan satu agama yang muncul dari satu zaman, ya tidak sama. Nah itu termasuk bentuk keterjebakan kita. Biasanya saya alihkan pembicaraannya supaya dia lebih berpikir mendalam. Jadi Alkitabnya saja enggak sama, Katolik, Protestan, Ortodok enggak sama. Saya bilang siapa yang bilang enggak sama? Di seluruh dunia ini gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Protestan, Alkitabnya sama 27 kitab. Dari Matius sampai Wahyu enggak beda. Loh, perjanjian lama itu kan Yahudi. Sebelum Kristen itu saya bilang itu. Itu paham yang saya maksud? Kristen hanya mewarisi Yahudi dan Yahudi itu sektenya banyak. Sekte yang bertahan ini hanya sekte Parisi sekarang ini. Yang bermetamorfose menjadi aliran Yahudi Rabbinik. Ada orang Yahudi lain. Orang Yahudi Esseni di Laut Mati mengenal kitab Yesus bin Sirak dan sebagainya ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Ya kan? Ya itu contoh itu saya bilang. Nah sekte Yahudi itu pada waktu zaman Yesus. Itu kitab suci kita itu kanonnya belum tertutup. Karena kanonisasi Yahudi itu baru dilakukan setelah zaman Kristen. Yaitu pada pertemuan atau konsili di kota Yabne atau Yamnia. Itu tahun 90 Masehi. Nah Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Di Yerusalem saja ada dua kelompok. Apalagi yang di luar Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Siapakah orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Mereka yang datang dari Alexandria, orang yang datang dari Siprus, mereka yang datang dari Asia Kecil. Setiap 3 tahun sekali mereka selalu datang ke Yerusalem. Mereka bahasanya Yunani. Nah Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal itu namanya Septuaginta. Itu Alkitab orang-orang Yahudi perantauan itu loh. Itu Septuaginta di mana di dalamnya ada kitab Yesus bin Sirak, Makabe, 1-2 Makabe, kebijakan Salomo, memang ada itu. Katolik mewarisi Alkitab dari kaum diaspora ini sama Ortodok. Hanya Ortodok memelihara langsung teks yang namanya Septuaginta. Katolik mengambil Septuaginta yang sudah diterjemahkan oleh Hieronymus, namanya Vulgata Latin.